MIPA 5, SMA 3 Kabupaten Tangerang. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian praktek bahasa Indonesia yang dibimbing oleh Bapak Rizky Hidayatullah Nur Hikmat M.Hum. Sebelumnya, saya akan menampilkan sedikit cuplikan terkait pengelolaan limbah medis yang tidak dikelola dengan baik dari salah satu rumah sakit di Indonesia. Limbah medis yang menumpuk di tempat pembuangan akhir sampah Bakung Tanjung Karang Timur Bandar Lampung ini mengancam kesehatan warga yang beraktivitas di lokasi tersebut. Tumpukan limbah medis berupa bekas botol infus, botol obat, masker, jarum suntik, hingga plastik bertuliskan infeksius yang artinya limbah tergolong bahan berbahaya dan beracun atau B3 ini merupakan kiriman dari Rumah Sakit Urip Sumoharjo Bandar Lampung. Hal ini diketahui dari adanya sampel plastik yang bertuliskan rumah sakit tersebut. Menurut pengakuan pengelola TPA Bakung, tumpukan sampah medis ini sudah ada sejak lama. Pihak pekerja tetap mensortir limbah medis untuk diolah atau didaur ulang kembali, meski ada rasa khawatir akan penularan penyakit dari limbah medis ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahaya limbah medis yang tidak dikelola dengan baik. Sejak pandemi melanda, limbah medis menjadi salah satu isu lingkungan yang paling memprihatinkan. Limbah medis sendiri adalah segala jenis sampah yang mengandung infeksius. Contoh dari limbah medis adalah 1 tisu, 2 sarung tangan, 3 masker, dan lain sebagainya. Paparan limbah medis dapat menyebabkan berbagai macam penyakit hingga cedera. Hal ini disebabkan karena limbah medis mengandung berbagai macam zat kimia berbahaya, di antaranya 1 patogen, 2 zat kimia berbahaya, 3 zat genotoksik, dan terakhir ada zat radioaktif. Menurut data WHO, pengelolaan limbah medis yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan berbagai macam hal, di antaranya 1 patogen. Patogen dapat menyebabkan berbagai macam infeksi. Salah satunya infeksi saluran pernapasan yang biasa disebut sebagai tuberkulosis dan juga dapat menyebabkan berbagai macam virus, salah satunya campak. Yang kedua ada zat genotoksik. Menurut hasil riset Finlandia, zat genotoksik ini dapat menyebabkan keguguran. Yang ketiga ada zat kimia beracun. Zat kimia beracun dapat menyebabkan berbagai macam penyakit kanker, salah satunya kanker kulit. Yang terakhir atau yang keempat ada zat radioaktif. Zat radioaktif ini adalah zat yang paling berbahaya karena bisa menyebabkan berbagai macam kanker dan juga bisa menyebabkan kematian. Jadi, sudah seharusnya fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, dokter klinik, puskesmas, dan lain sebagainya harus mengelola limbah medis dengan baik dan benar. Dengan cara 1. Limbah medis harus didisinfektan dengan dosis klor sebanyak 0,5%. Kedua, limbah medis harus dirusak terlebih dahulu agar tidak dapat digunakan kembali. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah limbah medis harus dikubur dengan ketentuan sesuai peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berikut ini adalah video singkat mengenai pengelolaan limbah medis yang baik dan benar sesuai dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terus melakukan sosialisasi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dari fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Limbah medis tersebut terdiri dari limbah infeksius, limbah patologis, limbah benda tajam, limbah bahan kimia kadaluarsa tumpahan atau sisa kemasan, limbah radioaktif, limbah sitotoksik, limbah farmasi, limbah peralatan medis yang memiliki kandungan logam berat tinggi, limbah tabung gas atau kontainer bertekanan. Untuk mengurangi atau menghilangkan sifat bahaya dan beracun, pengelolaan limbah medis dapat dilakukan dengan 6 langkah sebagai berikut. 1. Pengurangan dan pemilahan. Hindari material yang mengandung B3 untuk mengurangi penumpukan bahan kadaluarsa dan perawatan sesuai jadwal. Pisahkan dan wadahi sesuai jenis dan karakternya. 2. Penyimpanan. Simpan limbah medis sesuai ketentuan pewarnaan, simbol, dan label. Simpan limbah medis sesuai waktu yang ditentukan. Buat catatan dan laporan penyimpanan limbah medis. 3. Pengangkutan.
Angkut limbah medis dengan kendaraan bermotor sesuai aturan yang berlaku. 4. Pengolahan. Lakukan pengolahan limbah medis dengan teknologi termal atau panas, insinerator, autoklaf, microwave atau iradiasi frekuensi radio. Atau lakukan pengolahan dengan teknologi non-termal seperti ekapsulasi, inertisasi, desinfeksi kimiawi atau teknologi biologis. 5. Penguburan. Penguburan dapat dilakukan apabila tidak tersedia pengolah limbah medis. Kubur limbah medis hanya untuk jenis limbah sesuai ketentuan yang berlaku. Penimbunan. Timbun limbah berupa abu insinerator pada fasilitas penimbunan saniter atau terkendali atau akhir limbah medis berizin. Lakukan proses penimbunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada masa pandemi COVID-19, limbah infeksius wajib dikelola dengan baik. Dengan dukungan dan kerjasama semua pihak, pemerintah, tenaga kesehatan, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat secara luas, upaya pengelolaan limbah medis yang baik dan benar bisa berjalan efektif, cepat, dan aman. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.